berpaling dari peringatanku. Maka Bapak Ibu jangan pernah kita berpaling dari peringatan Allah ya. Sepakat kita, apa yang Allah suruh memang kita kerjakan. Apa yang Allah larang memang kita hentikan. Karena Bapak Ibu, kalau orang berpaling, apa kata Allah? Fa inna lahu ma'isatan dangka. Maka pasti Allah mengatakan, maka pasti kata Allah, ma'isatan dangka. Dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Apakah kita ingin hidup sempit, Bapak Ibu? Allah tidak mengatakan miskin kaya di sini. Pasti dia miskin, bukan berarti itu. Tapi sempit, Bapak Ibu. Makanya miskin, kaya itu tidak persoalan, Bapak Ibu. Tapi kalau sempit itu baru persoalan, Bapak Ibu. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dankau wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan dan anak-anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Luar biasa nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Jangan sampai Bapak Ibu kita tidak merasakannya. Karena hadirnya kita di subuh ini, di masjid ini adalah manusia-manusia pilihan Bapak Ibu. Karena kita sadar bahwa di lingkungan kita saja betapa banyaknya umat Islam. Tapi dari sebanyak itu umat Islam, kitalah yang dipilih oleh Allah untuk istiqomah hadir setiap subuh di masjid ini. Maka Bapak Ibu, jangan ada di antara kita tidak merasakan itu, bahwa ini nikmat besar yang tak terhitung, Bapak Ibu, tak terhingga. Bayangkan Bapak Ibu, apa kata Rasulullah, 2 rakaat fajr lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Mudah-mudahan fadilah subuh yang Allah janjikan itu benar-benar menjadi milik kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita selalu berharap, berdoa kepada Allah kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan kita selalu berharap, berdoa kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, subuh ini kami ingin mengajak diri kami dan kita semua untuk melihat firman Allah dalam surat yang ke-20, surat Toha ayat 124. Sering kami katakan Bapak Ibu, menangnya kita orang beriman yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran sehingga paham hidup. Karena kita paham hidup, kita menikmati hidup Bapak Ibu. Hidup ini bisa dinikmati. Apapun persoalan-persoalan Bapak Ibu, kecil bagi orang beriman. Karena Allah selalu mendampingi, karena Allah selalu memberi jalan keluar bagi setiap persoalan yang didapati oleh orang-orang yang beriman. Salah satunya ini Bapak Ibu, ini ada peringatan dari Allah. Sebenarnya peringatan ini
bukan untuk Bapak Ibu jemaah yang ada di sini. Karena kami yakin Bapak Ibu semua sudah paham hadirnya Bapak Ibu di masjid ini karena paham dengan ayat ini. Tapi bagaimana nasib saudara-saudara kita yang tidak tahu, yang tidak dapat informasi ini? Makanya Bapak Ibu, Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat lahum ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka kita menjadi sebaik-baik umat. Ibu ini baru sebaik-baik umat apabila Bapak Ibu mendakwahi umat-umat yang lain. Kalau kita beramal, itu baru pribadi kita baru yang baik. Tapi kalau sudah kita menyampaikan apa yang kita amalkan, baru kita menjadi umat yang terbaik. Jadi apa yang ingin kami sampaikan subuh ini, harapan kami kita yang mendengarkan coba lagi lihat cara hidup kita dengan apa yang kami sampaikan. Kalau sudah cocok, alhamdulillah pertahankan dan istiqomah. Dan seandainya masih jauh dari apa yang ingin kami sampaikan ini, kita rubah dan kita lirik keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kita dari api neraka. Sekaligus kita punya tanggung jawab memelihara ahli kita. Siapa ahli kita? Istri kita, anak kita, kemenakan kita, adik kakak kita, itu termasuk ahli kita. Jadi kalau ada di antara ahli kita yang menyimpang dari surat Toha ayat 124 ini, kita dakwahi Bapak Ibu, kita selamatkan mereka. Apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan dangka. Dan barang siapa kata Allah yang berpaling dari peringatanku. Apa peringatan Allah? Al-Quran ini. Al-Quran ini berisi peringatan Bapak Ibu. Ada suruhan Allah di sini, ada larangan Allah di sini. Siapa yang tidak mengikuti suruhan Allah atau mengerjakan apa yang Allah larang, maka saat itu dia sedang a'rada an zikri. Dia sedang berpaling dari peringatanku. Maka Bapak Ibu jangan pernah kita berpaling dari peringatan Allah ya. Sepakat kita, apa yang Allah suruh memang kita kerjakan. Apa yang Allah larang memang kita hentikan. Karena Bapak Ibu, kalau orang berpaling, apa kata Allah? Fa inna lahu ma'isatan dangka. Maka pasti Allah mengatakan, maka pasti kata Allah, ma'isatan dangka. Dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Apakah kita ingin hidup sempit Bapak Ibu? Allah tidak mengatakan miskin kaya di sini. Pasti dia miskin, bukan berarti itu. Tapi sempit Bapak Ibu. Makanya miskin, kaya itu tidak persoalan Bapak Ibu. Tapi kalau sempit itu baru persoalan Bapak Ibu. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di dunia dia sempit hidupnya. Di akhirat Bapak Ibu apa kata Allah? Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan mengumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Bayangkan tuh Bapak Ibu, orang yang tidak mengikuti aturan Allah. Di dunia hidupnya sempit, nanti di akhirat dia buta Bapak Ibu. Bayangkan tuh Bapak Ibu, kita ditempatkan ke suatu tempat yang kita tidak memahami tempat itu. Kemudian mata kita buta pula. Kalau kita di rumah kita mungkin seharian kita sudah berputar-putar di rumah, pas malam mati lampu, walaupun tidak nampak, tapi kita terasa. Jalan ke kursi siko, ke lemari siko, ke kulkas siko, ke pintu kamar. Terasa kita Bapak, karena kita sudah biasa lihat. Tapi nanti di akhirat tidak Bapak Ibu. Kita baru hadir di alam itu. Dan kita hadir dalam keadaan buta. Dan tempat di situ dua saja Bapak Ibu, surga dan neraka. Kita butuh cahaya di situ. Orang yang salat subuh ke masjid ini, yang ketika gelap-gelap dia beribadah, Allah berikan cahaya nanti. Artinya kenapa Allah bilang cahaya? Kita butuh cahaya nanti Bapak Ibu. Sementara orang yang berpaling dari peringatan Allah, dia akhirat dia menjadi buta. Maka camkan Bapak Ibu mulai hari ini,
sampai kita tinggalkan dunia kita pastikan apa yang disuruh Allah itu memang kita kerjakan. Apa yang Allah larang memang kita hentikan. Kita lihat Bapak Ibu, kehidupan sehari-hari contoh di tengah-tengah masyarakat. Kalau ada saudara kita yang seperti ini, kita ingatkan Bapak Ibu, pasti tidak akan nyaman, tidak akan tentram hidupnya kalau dia hidup tidak ikut cara Allah. Ada kita melihat pegawai yang sibuk mengejar target hingga lupa sholat Bapak Ibu. Gajinya besar. Kenapa gajinya besar? Dia tercapai targetnya. Tapi Allah mengatakan tadi hidupnya sempit. Maka walaupun uangnya banyak, pikirannya pasti sempit. Pikirannya kacau. Dan mohon maaf, rumah tangganya sering terjadi keributan. Karena mudah bagi Allah Bapak Ibu. Sempit yang Allah sampaikan itu mudah bagi Allah. Walaupun dia kaya raya Bapak Ibu, tapi hidupnya tidak nyaman. Apakah itu yang kita inginkan? Punya rumah mewah, mobil mewah, tanah luas, tapi kita menderita, tidak nyaman Bapak Ibu, ribut. Kalau kata Samsiasan, lego bagai laki bini. Itu yang kita mau kan? Pasti tidak Bapak Ibu. Yang kita mau ketenangan Bapak Ibu. Kita pernah saksikan ketika kita berhenti di lampu merah, nampak ada mobil mewah samping kita, sama-sama berhenti. Ada suami istri di dalam mobil mewah itu bertengkar Bapak Ibu. Tak pulanya bertengkar kan. Sarancak tu-tunya, semewah tu-tunya. Harga otonya sama harga limo rumah awak sama harga cik otonya Bapak Ibu. Itu kekayaannya. Tapi masyarakat di situ. Pernah lah awak mencari jadi gerobak tundu tu, mabuk sampah, mabuk aqua botol-botol. Suami istri lah. Senyum-senyum bahagia-bahagia. Teleng ke kepala tapi udah hanya peluan dek istri dah. Di gerobak tu lah. Ama yang nikmat hidup tu Bapak Ibu. Ayang atau pajero ko pas azannya lewat saja. Anang gerobak ko pas azan berhenti di masjid. Solat. Kalau Allah gambarkan, Allah calian ke awak tu Bapak Ibu. Maka kami katakan tadi, informasi ini bukan untuk ibu-ibu, alhamdulillah ibu teramalkan ini. Tapi kalau ada anak kita, menantu kita yang berpaling dari aturan Allah, segera ibu ingatkan. Atau kita lihat contoh sederhana, pedagang yang menipu timbangan. Awalnya laku banyak untungnya kan dia tipu orang lah. Tapi lama-lama pelanggan tu kan dia terasa tu. Kadang pelanggan cadik lagi dia balik lu timbangan di rumah. Dia balik 1 kilo tempat awak kan. Dia timbang terima 8 on. Tu tak tiba orang itu. Dia fikir dengan ini membuat menipu punya kayu. Allah mengejaan. Jujur pasti selamat. Kalau tidak jujur itu berpaling dari peringatan Allah. Kalau tidak jujur, tidak ke kayu-kayunya Bapak Ibu. Maka pastikan dari apapun kita ikuti aturan Allah. Jadi yang Allah sampaikan ini Bapak Ibu untuk siapa saja. Untuk guru yang mengikuti aturan Allah. Dia tahu ini peluang dia untuk mendapatkan rezeki dunia berupa gaji yang dia dapatkan. Dan dia juga mendapatkan pahala yang selalu mengalir ketika dia telah meninggal dunia. Maka guru yang ikut aturan Allah, dia serius maja anaknya Bapak Ibu. Tidak penting apa kata kepala sekolah, apa kata kepala dinas, pokoknya tugasnya maja anak sepandai-pandainya. Kalau guru seperti ini pasti akan tenang, pasti akan nyaman. Dan anak ini Bapak Ibu, manusia ini dia berbalas budi. Pernah kita lihat Bapak Ibu ada seorang guru, dia setelah pensiun dia jualan bawangku Bapak Ibu. Jualan bawangku di pasar. Ya kan? Lalu tiba-tiba datang pemuda belanja lewat situ. Kau Pak Fulan kaya? Iya. Apa maja di SMA apa dulu? Iya. Ambo lupa nama. Ambo Fulan Pak, ya kan? Masya Allah Subhanahu Wa Taala lima gini lah kerajo. Rupalah hebat anakku. Apa kini kau yang sudah pensiun apa? Ya mengalih-alih kau Pak dan kebutuhan. Langsung juga kebetulannya nyuapnya travel umrah lo yang sebulan kau. Hendaknya umrahan dia buatnya hajian apa kau? Nampak ketika awak ikut aturan Allah, ikhlas awak maja, Allah yang akan mengiringi dunia, Allah bahagia sekali. Tapi kalau guru misalnya kan dia mengejar target, kecil kepala sekolah, target
anak wako mesti 80% untuk seluruh mapel, seluruh mata pelajaran. Ibu kok ndak tak aja aja anak ibu kok pemali-pemali lah main handphone ti kerajanya. Pak acaranya le. Ketika ujian nyopadian anak kemancanten. Kemudian ketika memberi laporan ujian sumarang senyisi ibunya tinggi-tinggian agar target tercapai. Ya kepala sekolah mungkin tidak tahu dan dia aman di sini, tapi perasaannya Allah akan buat tidak tentram. Karena sakinah itu Bapak Ibu, Allah yang punya sakinah. Dan Allah akan menanamkan di hati orang yang tidak berpaling dengan peringatan Allah. Maka Bapak Ibu, subuh ini yang kami ingin sampaikan. Jangan Ibu lupa. Mulai sekarang kita pastikan apa yang Allah suruh benar-benar kita kerjakan, kita paksa diri kita untuk mengerjakan. Dan apa yang Allah larang kita paksa diri kita untuk meninggalkannya. Agar apa? Agar tenang hidup kita di dunia dan tidak dibangkitkan dalam keadaan petang. Inilah pengajian Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua anak keturunan kita bisa menikmati hidup di dunia ini dan menikmati surga dengan penuh cahaya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah nanti malam Bapak Ibu kita masih bulan Maulid. Nanti malam InsyaAllah kita memperingati Maulid Nabi di sini. Bawalah sebanyak-banyaknya warga kita ke sini. InsyaAllah yang akan menyampaikan kita akan ada Haji Zaitun Ihsan. Mari kita ramaikan, kita semarakkan wak panduan sa panduah masa jiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.